Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat ya, teman-teman. Hari ini kita akan belajar bersama tentang konsep dan strategi pengembangan sistem informasi keperawatan. Bisa kita mulai ya. Baik, kita mulai dengan materi yang pertama. Baik, materi yang pertama adalah konsep pengembangan sistem informasi keperawatan. Awal dimulainya dari pengembangan sistem informasi tentunya karena adanya tingkat kebutuhan dari masyarakat ya. Tingkat kebutuhan masyarakat adanya informasi ini akan mempercepat sistem informasi mengalami pengembangan. Informasi yang disampaikan pun akan semakin mengalami perkembangan. Informasi yang baik dan akurat akan membuat sebuah organisasi, sebuah instansi, rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya berkembang menjadi lebih baik. Ya, karena dengan adanya informasi tersebut, maka manajemen atau para pengelola dapat mengenal lebih baik kondisi objektif dari organisasi yang ada. Nah, untuk menghasilkan sebuah informasi yang baik dan akurat tersebut, maka dibutuhkanlah sebuah sistem informasi yang baik pula. Berbicara mengenai pengembangan sistem informasi keperawatan, tentunya kita tidak akan lepas dari pengertian sistem, kemudian informasi, kemudian sistem informasi keperawatan, dan juga pengembangan sistem informasi keperawatan. Yang pertama, pengertian atau definisi sistem ya. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema ya, yang artinya keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Nah, ada beberapa ahli yang mendefinisikan arti dari sistem ya. Nah, dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sebuah kumpulan dari komponen-komponen di mana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dalam jangka waktu tertentu dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, pengertian informasi ini juga dijabarkan oleh beberapa ahli ya. Nah, dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna untuk membuat keputusan. Informasi tersebut berguna untuk membuat keputusan karena informasi menurunkan ketidakpastian atau meningkatkan pengetahuan. Informasi ini menjadi hal yang penting ya, karena berdasarkan informasi itu manajemen atau para pengelola dapat mengetahui kondisi objektif dari perusahaannya, dari organisasinya atau instansinya ya. Informasi tersebut merupakan hasil pengolahan data atau fakta yang dikumpulkan dengan metode ataupun cara-cara tertentu. Selanjutnya, terkait dengan sistem informasi ya, setelah tadi sistem, kemudian informasi, sekarang definisi tentang sistem informasi. Nah, ini juga ada beberapa ahli yang mendefinisikan sistem informasi ya. Dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan prosedur organisasi yang
pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan informasi. Selanjutnya tentang sistem informasi keperawatan. Di sini ada beberapa pengertian sistem informasi keperawatan yang dikutip oleh beberapa ahli ya. Yang pertama menurut Grafia and Cochrane yang dikutip oleh Bu Tutik Sri Haryati ya. Sistem informasi keperawatan menurut Grafia and Cochrane ini adalah kombinasi ilmu komputer, ilmu informasi, dan ilmu keperawatan yang disusun untuk memudahkan manajemen dan proses pengambilan informasi dan pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan. Kemudian yang kedua, menurut Kelly tahun 2010, sistem informasi keperawatan merupakan kombinasi ilmu komputer, ilmu informasi, dan ilmu keperawatan yang disusun untuk memudahkan manajemen dan proses pengambilan informasi dan pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan. Kemudian sistem informasi keperawatan menurut Anna ya, seperti yang dikutip oleh Bu Tutik Sri Haryati. Di sini sistem informasi keperawatan pada intinya ya, untuk mencapai suatu kehandalan sistem informasi ya, terutama sistem informasi keperawatan tentunya terletak pada keterkaitan antar komponen yang ada sehingga dapat dihasilkan dan dialirkan menjadi suatu informasi yang bermanfaat ya. Kemudian akurat, terpercaya, detail, cepat, relevan untuk suatu organisasi ya. Setelah tadi terkait dengan definisi sistem, kemudian informasi, kemudian sistem informasi, dan sistem informasi keperawatan. Sekarang kita akan mengulas tentang pengembangan sistem informasi. Ini juga ada beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi ini sering disebut proses pengembangan sistem atau sistem development. Beberapa pengertian tersebut diantaranya yang pertama ada yang mendefinisikan pengembangan sistem informasi sebagai aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan permasalahan organisasi atau memanfaatkan kesempatan yang ada. Kemudian yang kedua merupakan kumpulan kegiatan para analis sistem, perancang, dan pemakai yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Kemudian pengembangan sistem informasi juga didefinisikan sebagai tahapan kegiatan yang dilakukan selama pembangunan sistem informasi. Kemudian yang keempat, pengembangan informasi juga diartikan sebagai proses merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi dengan menggunakan metode, teknik, dan alat bantu pengembangan tertentu. Selanjutnya, menurut AMSA, ya, pengembangan sistem merupakan suatu proyek yang harus melalui suatu proses pengevaluasian seperti pelaksanaan proyek lainnya. Sedangkan menurut kami tahun 2008, pengembangan sistem dapat diartikan menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Kemudian menurut Dino, ya, pengembangan sistem adalah metode, prosedur, konsep atau aturan yang digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi atau pedoman bagaimana dan apa yang harus dikerjakan selama pengembangan sistem. Nah, metode ini merupakan suatu cara teknik yang sistematis untuk mengerjakan sesuatu.
Untuk materi yang kedua yaitu tujuan pengembangan sistem informasi ya. Ini ada beberapa tujuan ya. Yang pertama, tujuan dari pengembangan sistem informasi yaitu untuk memperbaiki sistem sebelumnya atau mengganti sistem yang sudah ada dengan suatu sistem yang baru. Nah, hal ini dilakukan karena sistem sebelumnya memiliki masalah, kemudian tidak efisien ya dalam operasionalnya dan lain sebagainya. Ini tentunya juga berlaku untuk sistem pengembangan ya, pengembangan sistem informasi keperawatan. Kemudian yang kedua yaitu bertujuan untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan organisasi atau memanfaatkan kesempatan yang timbul dengan menggunakan metode dan teknik tertentu. Ya, ini tujuan pengembangan sistem informasi. Nah, dalam tujuan pengembangan sistem informasi keperawatan tentunya ya, sistem informasi keperawatan yang sudah ada tentu ada beberapa masalah-masalah ya yang dapat timbul dalam operasionalnya. Tentunya diperlukan adanya pengembangan sistem informasi keperawatan. Selanjutnya untuk materi kita yang ketiga yang mengenai ruang lingkup sistem informasi keperawatan. Dalam sistem informasi keperawatan itu dapat dirancang program-program yang tentunya di dalamnya mencakup terkait dengan keperawatan ya. Yang pertama, program yang dapat dirancang dalam sistem informasi keperawatan adalah standar acuan keperawatan. Standar acuan keperawatan ini bisa mengacu kepada Nanda ya, maupun standar acuan keperawatan yang sudah ditetapkan atau diterbitkan bukunya oleh PPNI ya, yaitu 3S. Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, kemudian Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Yang kedua, ruang lingkup dari SIK ya terkait dengan program yang dapat dirancang dalam sistem informasi keperawatan adalah tentang standar operating prosedur atau SOP atau bisa disebut juga dengan SPO ya, standar prosedur operasional. Nah, ini merupakan uraian dari standar tindakan perawatan yang terdapat dalam standar acuan keperawatan ya. SPO atau SOP ini merupakan aktivitas detail dari NIK ataupun SIKI ya. Nah, yang ketiga ya, program yang dapat dirancang dalam SIK adalah discharge planning. Nah, ini nanti dalam sistem ya, itu discharge planning-nya sudah tersedia uraian-uraian yang ada terkait dengan perencanaan pasien pulang, kemudian nasihat perawatan pasien ya, selama pasien dirawat di rumah sakit. Nah, discharge planning ini nanti hanya tinggal print out saja, kemudian hasilnya dibawakan pulang kepada pasien. Selanjutnya untuk ruang lingkup SIK yang keempat ya, program yang dapat dirancang dalam SIK adalah jadwal dinas perawat. Ya, jadi nanti jadwal dinasnya dapat dibuat secara otomatis oleh program komputer sehingga penanggung jawab ruang rawat inap ya hanya tinggal melakukan print out jadwal dinas tersebut. Kemudian yang kelima, dalam sistem informasi keperawatan dapat dirancang program penghitungan angka kredit perawat. Nah, ini tentunya akan sangat membantu perawat karena mempunyai waktu yang tidak banyak ya, efektivitas waktu, kesempatan untuk menghitung angka kredit itu sangat sedikit. Nah, angka kredit ya yang merupakan rekapan dari aktivitas perawat sehari-hari ini nanti otomatis dapat
diakses baik secara harian, mingguan, atau bulanan. Nah, ini akan sangat membantu perawat apabila akan mengumpulkan angka kredit tersebut untuk keperluan misalnya kenaikan pangkat ya. Untuk selanjutnya, program yang dapat dirancang atau ruang lingkup sistem informasi keperawatan ini bisa memuat tentang daftar diagnosa keperawatan terbanyak, kemudian daftar intervensi terbanyak ya, kemudian laporan implementasi. Nah, laporan implementasi ini juga dapat dijadikan alat bantu kalau perawat akan melakukan operan jaga atau timbang terima. Ruang lingkup selanjutnya yang dapat diprogram dalam sistem informasi keperawatan adalah laporan statistik. Ya, laporan statistik dalam ruang rawat inap ya, misalnya BOR, kemudian LOS, TOI, dan BTO yang ada dalam ruangan tersebut. Kemudian resum perawatan juga dapat ditampilkan dalam sistem informasi keperawatan. Jadi data-data yang ada itu mencakup keperawatan pasien dari awal pasien masuk sampai pasien pulang itu ada, sehingga data-data yang dibutuhkan untuk pembuatan resum perawatan itu nanti tinggal dicetak dalam sistem informasi keperawatan. Selanjutnya mengenai daftar SAK ya, standar acuan keperawatan. Nah, ini dalam sistem informasi keperawatan ya yang sudah berjalan dengan baik, itu nanti SAK berdasarkan dari rekapan yang ada ya, yang sudah dibuat. Nah, selama ini itu SAK banyak diadopsi hanya dari literatur yang tersedia, namun dokumennya seringkali tidak lengkap. Nah, kalau sistem informasi keperawatannya sudah berjalan dengan baik, ya ini dapat ditampilkan dalam SAK. Kemudian untuk presentasi kasus online ini misalnya pasien masih dirawat, kemudian tersedia jaringan WiFi yang bagus. Nah, ini apabila sistem informasi keperawatannya sudah berjalan dengan baik, maka presentasi kasus online oleh mahasiswa ataupun oleh perawat ya yang pengelolaannya terkait dengan acuan keperawatan ya juga bisa ditampilkan. Ruang lingkup yang selanjutnya yang dapat dirancang dalam sistem informasi keperawatan adalah mengenai jasa perawat ya, dengan sistem integrasi dengan SIM RS tentunya memungkinkan perawat mengetahui jasa tindakan yang dilakukannya. Kemudian kita juga bisa melakukan monitoring tindakan perawat dan monitoring aktivitas perawat. Selanjutnya mengenai laporan shift ya. Laporan shift yang kita lakukan saat timbang terima, kalau sistem informasi keperawatannya sudah berjalan dengan bagus ya, ini dapat dimasukkan ke sistem informasi keperawatan. Program laporan shift dapat dirancang, kemudian diimplementasikan dan dimasukkan dalam sistem informasi keperawatan yang ada di rumah sakit. Kemudian monitoring pasien oleh primary nurse atau ketua tim ataupun kepala ruang ya saat sedang rapat. Ya, jadi saat sedang rapat pun ya misalnya sistem informasi keperawatannya sudah berjalan dengan bagus, ini dapat diprogram, dapat dimasukkan dalam sistem informasi keperawatan. Selanjutnya, materi yang keempat mengenai strategi pengembangan sistem informasi keperawatan. Nah, tentunya untuk mengembangkan sistem informasi keperawatan itu ada tantangan, ada peluang, dan juga ada strategi. Nah, strategi kita itu bagaimana? Tentunya ini harus didukung oleh
semua pihak ya, terutama oleh manajemen ya, manajemen organisasi, manajemen rumah sakit ya, terkait yang pertama tentang hardware ya. Untuk sistem informasi keperawatan yang baik tentunya perlu ada pengembangan hardware yang bagus juga ya, pengadaan yang baik dari organisasi ya, terkait perangkat kerasnya, PC-nya, kemudian printer, notebook, WiFi ya, untuk mendukung pengembangan sistem informasi keperawatan. Selanjutnya yaitu tentang software ya. Ini program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan perawat. Nah, ini sama dengan ruang lingkup yang ada dalam sistem informasi keperawatan. Jadi program-program apa yang dapat dirancang dalam sistem informasi keperawatan tadi sudah panjang lebar saya sampaikan di materi yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu brainware. Pembentukan mindset bukan sesuatu yang mudah bagi perawat ya, istilah gegap teknologi, tidak percaya diri dan lain sebagainya ini harus dihilangkan oleh perawat apabila ingin mengembangkan sistem informasi keperawatan lebih maju, lebih berkembang. Kemudian skill. Skill keterampilan perawat juga merupakan faktor yang penting yang tidak bisa diabaikan ya, mengingat standar yang dipakai adalah standar internasional ya, kalau kita menggunakan NIC ya, Nanda NIC NOC ya. Kemudian untuk terkait dengan SDKI, SIKI dan SLKI ini juga perawat harus mengetahui ya. Ini adalah faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Pengembangan sistem informasi ini dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Yang pertama adalah produktivitas, kemudian yang kedua reliabilitas, dan yang ketiga maintabilitas. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan sistem informasi keperawatan. Mengenai pemeliharaan dan peningkatan SIK, ini tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak yang ada di organisasi, misalnya dari rumah sakit, karena membutuhkan investasi, modal maupun biaya yang tidak sedikit ya untuk pengembangan sistem informasi keperawatan. Jadi bagaimana strategi pengembangan sistem informasi keperawatan itu dapat berjalan dengan baik, kemudian pemeliharaan dan peningkatan sistem informasi keperawatan dapat berjalan dengan baik itu memerlukan dukungan semua pihak yang ada di organisasi, terutama dukungan dari manajemen dan dari para PPA atau profesional pemberi asuhan, terutama profesi keperawatan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan konsep dan strategi pengembangan sistem informasi keperawatan ya. Nanti kalau teman-teman ada materi tentang sistem informasi keperawatan, bagaimana pengembangannya, kemudian bagaimana strategi pengembangannya, bisa kita diskusikan ya bersama-sama. Namun untuk materi kita pada hari ini saya cukupkan. Ya, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.